Shalom rekan-rekan sekalian di dalam Kristus Yesus. Hari ini saya akan berbicara dengan tema melangkah dengan hati yang teguh. Hari ini kita berbicara dengan tokoh muda yang begitu luar biasa, yaitu Yosua. Yosua adalah generasi kedua yang lahir di padang gurun setelah hamba Musa itu meninggal atau mati. Maka tongkat estafet untuk membawa bangsa ini ke tanah perjanjian diberikan kepada Yosua. Dan Yosua ditunjuk oleh Allah itu sendiri. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yosua, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai kedua. Beginilah firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian: Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk melangkah, untuk pergi membimbing bangsa ini ke tanah perjanjian dengan menyeberangi sungai Yordan. Saya percaya bahwa Yosua tidak gampang untuk membawa bangsa ini. Dan Yosua juga harus bertindak hati-hati. Kenapa? Karena dia memimpin bangsa yang begitu besar. Dan Tuhan berkata kepada Yosua, berangkatlah, bawalah bangsa itu, sebab hambaku Musa telah mati, seberangilah sungai Yordan itu. Saudara, saya percaya bahwa melangkah dengan hati yang teguh tidaklah gampang. Yosua harus melangkah dengan penuh hati-hati. Dia tidak boleh sembarangan melangkah begitu saja. Kenapa? Karena langkah akan menentukan hasilnya. Andai kata Yosua salah mengambil langkah, maka hasilnya juga tidak seperti yang Tuhan inginkan, saudara. Maka Yosua harus melangkah dengan penuh hati-hati. Selain daripada itu, Yosua juga apa yang dia lakukan? Dia harus melangkah dengan penuh pertimbangan dan penuh hubungan yang baik dengan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam melangkah itu akan banyak proses yang dia alami, akan banyak tantangan yang dia alami. Oleh sebab itu tidak bisa terlepas, orang yang melangkah harus tetap terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhan yang akan membimbing, Tuhan yang akan menolong Yosua sehingga sampai kepada tanah perjanjian. Nah, saudara, bagaimana dengan melangkah dengan hati yang teguh? Nah, saya mencatat di sini yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah ketaatan. Perhatikan dengan baik ketika Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan. Dia berkata, seberangilah, pimpinlah bangsa itu untuk menyeberangi sungai Yordan. Di ayat yang kedua dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel. Saya percaya bahwa ini bukan hal yang gampang bagi Yosua. Untuk memimpin bangsa ini bukan hal yang mudah, saudara. Apalagi orang Israel ini di dalam Alkitab dicatat bahwa mereka adalah orang-orang yang tegak tengkuk, yang keras kepala. Tidak gampang. Tetapi perhatikan, yang pertama yang harus kita perhatikan, yang membuat saya begitu bergairah adalah ketaatan Yosua ketika Tuhan memerintahkan dia untuk membawa bangsa ini. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, orang yang taat pasti hatinya teguh. Hati yang teguh adalah tidak bimbang, apalagi tidak khawatir, apalagi tidak takut terhadap lawannya. Dan inilah yang diberitakan, yang diberikan tugas kepada Yosua, agar memiliki hati yang teguh, saudara. Tidak boleh ada rasa khawatir, tidak boleh ada rasa bimbang. Kalau ada rasa khawatir, ada rasa bimbang, maka kecillah kekuatan Yosua. Makanya Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Nah, saudara, berbicara tentang ketaatan, kita harus tahu bahwa ketaatan bukanlah mau kita, tetapi maunya Tuhan. Di sini Yosua berbicara bukan tentang keinginannya, tetapi tentang keinginan Tuhan, tentang tujuan Tuhan. Di dalam hidup ini kita tidak bisa
mengkedepankan maunya kita. Kita harus mengkedepankan maunya Tuhan. Ketaatan berbicara enak tidak enak, harus kita melakukannya. Kalau Tuhan berkata jangan berbuat dosa, kita jangan berbuat dosa. Kalau Tuhan katakan kamu jangan berbuat curang, jangan berbuat curang. Kalau Tuhan katakan kamu harus jujur, kita harus jujur. Kalau Tuhan suruh kita berdoa, kita harus berdoa, ya kita harus berdoa. Kalau Tuhan suruh kita memberi, ya kita harus memberi. Walaupun berat secara kedagingan, tetapi itulah yang disebut ketaatan. Ketaatan enak tidak enak, kita harus melakukannya. Taatan membawa kita kepada tujuan yang pasti. Sama seperti Yosua mengalami kepastian kemenangan. Saya percaya kalau kita memiliki ketaatan yang benar di hadapan Tuhan, tunduk saja apa yang Tuhan perintahkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saya percaya ada kepastian masa depan yang Tuhan akan berikan bagi kita yang percaya. Katakan amin. Karena di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ada kepastian yang Tuhan berikan kepada Yosua. Saya percaya Yosua berani, taat dan melangkah ketika Tuhan memberikan kepastian. Ketika Tuhan memberikan kepastian, maka ketaatan itu begitu kuat di dalam diri Yosua. Nah, saudara, yang perlu kita perhatikan adalah ketaatan bertolak belakang dengan kehendak kita, pikiran dan perasaan kita, seperti yang dialami Yosua, saudara. Berbeda di dalam Yosua 5 pasal yang kelima ayatnya yang kedua berkata begini. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Nah, saudara, ketika bangsa ini hendak mau berperang, merebut tanah Yeriko, Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, kamu harus sunat dulu bangsa ini. Jadi bangsa Israel ini, saudara, yang disunatnya adalah generasi yang kedua. Karena di generasi zamannya Musa itu sudah meninggal di padang gurun. Nah, tiba saatnya generasi yang lahir di padang gurun ini akan disunat kembali. Tetapi yang menjadi perhatian kita, ini detik-detik mau berperang. Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, kamu harus sunat dulu. Sunat seluruh prajurit itu, bangsa itu dulu. Secara kedagingan kita, secara kasat mata kita, nggak mungkin. Masa orang mau berperang disuruh sunat? Kan itu sangat tidak mungkin. Itu sangat bertolak belakang dengan kemanusiaan kita. Itu bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi itulah yang disebut maunya Tuhan dengan maunya kita itu berbeda. Itulah yang disebut ketaatan. Walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan yang kedua, melangkah dengan hati yang teguh. Apa yang harus kita lakukan? Percaya terhadap janji Tuhan. Di ayatnya yang kelima berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ada janji penyertaan Tuhan kepada Yosua. Tuhan tidak membiarkan Yosua berperang sendiri, tetapi ada tangan yang tidak kelihatan yang akan menolong Yosua. Saudara, ada sebuah kisah seorang misionaris pada abad-abad yang lalu. Tuhan suruh misionaris untuk memberitakan Injil di suatu negara kecil yang notabene kebanyakan orang-orang pada waktu itu masih primitif, saudara. Mereka masih suka kanibal, memakan daging manusia. Lalu kemudian suatu hari sang misionaris ini tinggal di dalam hutan. Mereka berkemah di situ bersama dengan istrinya. Lalu kemudian pada suatu hari mereka lihat di luar ratusan orang mengelilingi kemah itu dan hendak membunuh para misionaris ini. Lalu kemudian misionaris dengan istri mereka gemetar, mereka sangat ketakutan. Kenapa? Karena mereka hendak akan dibunuh oleh orang-orang itu. Lalu kemudian mereka hanya berdoa, berkata begini kepada Tuhan, Tuhan,
kalau hari ini kami harus kembali kepadamu, kami serahkan hidup kami, nyawa kami ke dalam tangan. Ketika mereka berkata amin, mereka melihat sekeliling mereka. Ternyata orang-orang yang mengepung kemah mereka itu berlarian begitu ketakutan ke dalam hutan. Lalu beberapa puluh tahun kemudian, saudara, ketika sang misionaris ini berkhotbah, tiba-tiba ada seorang pria menghampirinya dan berkata begini, "Pak Pendeta, saya adalah dulu orang yang hendak membunuh Pak Pendeta." "Oh iya, betul, saya ingat betul kejadian itu. Dan kenapa kalian lari ke dalam hutan?" "Iya Pak Pendeta, ternyata kami melihat di dalam kemah itu banyak sekali orang yang berbadan besar dan berjubah putih, sedang pedangnya sedang terhunus. Ada sekitar puluhan orang di dalam itu, sehingga kami begitu ketakutan, kami lari ke dalam hutan." Sang pendeta tetap berkata begini, "Tidak mungkin, yang ada di dalam kemah itu hanya saya dan istri. Tidak mungkin ada orang lain." "Tapi itulah yang terjadi Pak Pendeta," dia bilang. "Saya percaya saudara, ini adalah perlindungan Tuhan terhadap misionaris ini." Artinya apa? Kalau kita tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita pasti ada di dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin. Nah, yang ketiga saudara adalah taklukkan hatimu. Di ayat yang ke-6 dan ke-7 saudara, kita melihat bahwa berulang-ulang Tuhan katakan kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkan hatimu." Di ayat yang ke-7 lagi berkata, "Kuatkan dan teguhkan hatimu." Kenapa? Karena Tuhan tahu betul bahwa hati ini tidak gampang untuk kita kendalikan. Kenapa? Karena hati adalah gudang segala rasa. Di situ ada rasa sakit hati, di situ ada rasa kecewa, di situ ada rasa marah dan lain sebagainya. Hati ini penuh dengan segala rasa, saudara. Bayangin, dia membawa bangsa ini yang berjuta jumlahnya begitu banyak, membawa bangsa ini yang rambutnya sama-sama hitam tetapi isi kepalanya berbeda-beda, cara pandangnya berbeda, cara pola pikirnya berbeda. Tidak gampang. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu." Karena dia tahu betul bahwa tidak gampang untuk membimbing bangsa ini. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau berkata kepadamu saat ini, taklukkan hatimu. Taklukkan hatimu dari segala sesuatu yang menghambatmu. Untuk melangkah dengan hati yang teguh, kita harus menaklukkan hati kita dari rasa yang membuat hati kita tidak benar di hadapan Tuhan. Rasa kebencian, rasa kedengkian, rasa sakit hati, rasa kecewa. Dan yang keempat saudara, Tuhan berbicara untuk kita melangkah dengan hati yang teguh adalah membaca firman Tuhan. Di ayat yang ke-8 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Saya percaya untuk kita melangkah dengan hati yang teguh, yang keempat ini kita harus lakukan apa? Merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan membuat fondasi iman kita kuat. Karena firman Tuhan akan menuntun kita. Karena firman Tuhan akan menegur kita. Karena firman Tuhan akan membawa kita kepada rencana Tuhan. Jangan berkata kepada aku, "Pak Pendeta, saya bisa membimbing keluarga saya di dalam Tuhan." Omong kosong saudara kalau Anda tidak membaca firman. Omong kosong Anda bisa menjadi kepala di dalam suatu perusahaan yang benar dan takut akan Tuhan kalau engkau tidak membaca firman Tuhan. Saudara, saya mau berkata kepadamu, untuk resep dalam memimpin hidup ini adalah membaca firman Tuhan. Resep untuk menjadi hamba Tuhan yang benar adalah membaca firman Tuhan. Semua resep di dalam kehidupan kita ada di dalam firman Tuhan. Biarlah apa yang menjadi firman Tuhan hari ini, apa yang menjadi saya sampaikan hari ini, boleh berguna bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.